Manusia ni kalau sudah terlampau jauh berjalan, lupa pada Allah, merasa diri dia sudah hebat, terus bila ada musibah datang, mati, dia merenung sejenak, dia pun balik ke pangkal jalan, taubat, hijrah, taubat nasuha. Tapi Malik bin Dinar tak macam itu. Meninggal anak, sebelum itu dia mabuk, mati anak dia, makin kuat dia mabuk, makin dia menerhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak aku yang mati? Kenapa mesti dia yang diambil Allah? Kenapa bukan yang lain? Dia makin marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya suatu malam dia pun bermimpi. Dalam mimpinya itu dia menengok anaknya yang kecil perempuan itu datang. Dalam mimpi itu dia masuk ke dalam surga. Lalu kemudian anak perempuannya itu datang menarik dia, menyelamatkan dia. Maka manakala dia terjaga, dia tengok tangan dia. Malah dalam mimpi itu dia masuk ke dalam neraka, belum lagi semua, baru tangannya saja. Terjaga, dia tengok tangannya melepuh. Bangun dia terjaga, dia pun termenung. Kalau mimpi saja melepuh, bagaimana kalau tak mimpi? Bagaimana kalau betul-betul masuk? Rupanya begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertaubat, taubat nasuha, balik ke pangkal jalan. Dan dia menjalani hidup sebagai seorang yang zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi hatinya sudah disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang sekarang menganggap diri dia zuhud, lalu dia tinggalkan dunia. Pada zaman sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berjalan di tepi pasar, dia tengok ada seorang lelaki yang baju dia kusut, jubah dia kuyak, lalu kemudian dia susah miskin. Aisyah bertanya, "Man hadha?" Siapa lelaki ini? Mereka menjawab, "Huwa azhadun nas." Dialah orang yang paling zuhud. Huwa azhadun nas, dia orang paling zuhud. Kata Aisyah, "Kana Umar bin Khattab azhadan nas." Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Idza masya asra, kalau dia berjalan, jalannya cepat. Wa idza takallama asma, kalau dia berbicara, suaranya lantang, didengar orang. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul, pukulnya keras, menyakitkan. Berjalannya kencang, suaranya kuat, pukulannya keras, padahal dia orang paling zuhud. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa zuhud meninggalkan dunia. Nama sifatnya zuhud. Orang yang zuhud itu disebut dengan zahid. Orang yang zahid hatinya sibuk. Bukan berarti orang yang zuhud itu tiada punya harta. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri tinggal di Kufah. Sedangkan yang satu lagi ulama juga, kita kenal dengan mazhab Maliki. Nama dia Malik bin Anas. Dia duduk di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malik bin Anas mufti. Dia punya kereta kencana, ada kereta kuda yang hebat, mewah, rumah dia besar, harta dia banyak. Sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk di Kufah, dia hidup zuhud, hidup sederhana. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkirim surat, "Wahai Malik bin Anas, bukankah kita ini ulama dan kita ini hidup mengikuti cara Rasulullah SAW, tidak menyibukkan diri dengan harta? Kenapa engkau hidup begitu berlebihan?" Dia kirim surat. Begitu ulama zaman dulu, bila ada tak kena mengena, dia buat surat, dia kirim. Bukan macam orang sekarang, dia tak suka, dia cakap di YouTube. Bila kita tak suka, kita nak bagi nasihat, kita kirim dia surat, atau kita jumpa, kita bagi tahu. Begitu caranya. Bukan kita permalukan dia di depan orang banyak. Kalau engkau bagi nasihat berdua, maknanya engkau ingin memperbaiki dia. Tapi kalau engkau bagi nasihat dia di depan orang ramai, itu maknanya engkau ingin mempermalukan, menjatuhkan marwah dia. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia bijaksana, dia hikmah, dia kirim surat. Surat itu dibalas oleh Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas, kereta yang cantik, yang mahal, yang indah itu hanya di tanganku, tapi tak sampai masuk ke dalam hatiku. Ini cara kalau kereta tuan-tuan mahal, mana tahu ada orang kritik nanti. Kereta ni mahal, dia tak sampai ke hatiku, hanya di tanganku sahaja. Tapi ingat, kata-kata itu disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya menggerakkan lidah yang tak bertulang, tapi bagaimana Allah tahu apa yang ada dalam hati, dalam perut kita, dalam otak kita, dalam perasaan kita. Begitulah mereka memahami hidup.
Apa yang ingin saya ceritakan sebenarnya, bahwa dalam hidup ini kita pernah silap, kita pernah khilaf, kita pernah salah. Kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semuanya pernah salah. Siapa yang baik? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang baik bukan yang tak pernah buat dosa. Orang yang baik bukan yang tak pernah silap dan salah. Orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat khilaf dan salah, lalu kemudian dia sedar, balik ke pangkal jalan. Orang yang balik itu taba yatubu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jangankan Abdul Somad, sedangkan asal muasal kita Adam alaihi salam pun pernah silap dan salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok kayu ini, fatakuna minadh zalimin, bila kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahum syaitan, syaitan menggoda dia, syaitan membuat dia terperosok, tersilap. Lalu kemudian apa kata Adam alaihissalam? Mengaku, kalau salah mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada setengah orang mengkritik, kata dia, Ustaz Abdul Somad, kenapa manakala kita baca doa ini orang mengaminkan? Biasanya kalau amin itu kan ada permintaan. Rabbighfirli, ampunkan aku, amin. Warhamni, rahmati aku, amin. Allahumma hdini fiman hadait, beri aku hidayah, amin. Wa'afini fiman afait, beri aku kebaikan, amin. Tapi dalam itu mana ada doa? Dalam itu tak ada permintaan. Itu hanya pengakuan saja. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah buat zalim. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tak rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam malu meminta kepada Allah. Nabi-nabi itu banyak yang malu minta kepada Allah. Nabi Adam tak minta kepada Allah, dia hanya mengaku saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub pun tak meminta. Nabi Ayub hanya mengaku saja, Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Mati untanya, mati kambingnya, mati binatang semua peliharaannya, mati tanamannya, kering, habis hartanya. Selepas itu semua hilang, anak pula mati, tinggallah satu saja, Siti Rahmah yang mendampingi dia. Selepas itu datang pula penyakit, berulat kulit daging. Sampai akhirnya kata Siti Rahmah, mintalah kepada Allah wahai Ayub. Kata Ayub, aku malu mengadu kepada Allah. Bagaimana mungkin aku mengadukan Allah? Aku tak ridha kepada Allah. Begitu orang dulu, mengadu kepada Allah pun dia malu. Orang sekarang mengadu ke Instagram. Macam mana kita tauhid kita kepada Allah? Maka akhirnya dia tak mengadu, dia hanya sedang bercerita. Apa kata Ayub? Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit ya Allah. Engkau maha penyayang di antara yang tersayang. Engkau maha pengasih di antara yang memberi kasih. Tak ada dia minta, sihatkan aku ya Allah. Tak ada. Kita baru demam-demam sikit berdoa, tak sihat, marah pada ustaz pula tu. Oleh sebab itu maka yang paling utama adalah akhlak. Akhlak kepada manusia penting, tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka yang pernah silap salah, balik ke pangkal jalan? Ada seorang lelaki, kerjanya siang mabuk, malam mabuk, harta banyak, buat salah, buat silap, buat dosa. Kerja dia silap, salah, dosa, silap, salah, dosa. Pagi dosa, siang dosa, malam dosa, macam makan ubat. Akhirnya sedang mabuk, balik suatu malam, hujan lebat. Manakala dia nak sampai ke rumah, dia tengok air hujan mengalir, ada tulisan kertas kuyak. Di tulisan itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dia sedang mabuk, agak-agak sedar sikit sebab kena air hujan. Dia ambil tulisan itu, dia tempelkan di dinding kamar dia. Lepas itu dia pun tertidur. Manakala dia tertidur, dia mendengar suara. Apa kata suara itu? Wahai Bishri, nama dia Bishri. Wahai Bishri, sebagaimana engkau telah memuliakan namaku, maka hari ini akan aku muliakan namamu, wahai Bishri. Maka dia terkenal sebagai seorang yang zuhud, hidup kerana Allah. Dan dia malu memakai selipar, kasut, alas kaki di atas muka bumi Allah. Orang yang tidak menggunakan alas kaki disebut dengan hafi. Maka dia dikenal dengan Bishri al-Hafi. Si Bishri yang malu memijakkan kakinya di atas tanah Allah dengan memberi alas
karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.